Shalom Jemaat MCC, kita bertemu kembali dalam Renungan Paskah. Pada kesempatan kali ini tema renungan kita adalah Paskah meluputkan dari kematian, diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Penghukuman terhadap kejahatan Mesir dikarenakan orang Mesir menindas umat Allah dan tidak mengizinkan umat Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang tindakan Allah yang begitu kontras terhadap penghakiman orang Mesir dengan tulah demi tulah yang terus-menerus karena hatinya keras. Tulah yang ke-10 di mana semua anak sulung Mesir dan semua anak sulung binatang akan dibunuh oleh Allah sendiri. Paskah adalah simbol kematian. Ketika gereja di belahan dunia merayakan Paskah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Paskah adalah simbol kematian di mana Tuhan memberitahu umat Israel untuk menjalankan semua peraturan yang ditentukan. Keluaran 12 ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Pada saat Musa dan Harun mengumumkan perayaan Paskah yaitu dengan mengorbankan anak domba, maka tidak menjadi masalah bagi orang Israel. Namun pada saat jawaban diberikan apa arti dari Paskah bahwa Allah akan membunuh anak sulung Mesir, hal ini pasti sangat mengagetkan dan menakutkan bagi umat Allah. Dan dengan hati yang penuh ketakutan, umat Allah harus taat melakukan apa yang diminta Tuhan melalui peraturan yang diberikannya. Segala peraturan yang diberikan untuk umat Allah semuanya menunjuk kepada Kristus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan bulan baru dan pada bulan ke-10 menyuruh untuk mengambil masing-masing seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Keluaran 12 ayat 1 sampai 3. Dan diminta untuk mengoleskan darah anak domba di ambang pintu dan di kedua tiang pintu itu, agar mereka terluput dari kematian anak sulung. Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Inilah pertama kali di dalam sejarah Israel, umat Allah merayakan hari raya agama sebelum keluar dari tanah Mesir. Paskah yang adalah tipe dari Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa anak domba Paskah telah disembelih untuk keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus pada 1 Korintus 5 ayat 7. Domba jantan yang tidak bercacat celah melambangkan Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dan darah yang tercurah dan dioleskan di ambang pintu itu adalah lambang dari darah Yesus di kayu salib. 1 Petrus 1 ayat 19 mengatakan, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lagi di ayat yang lain yaitu 1 Korintus 5 ayat 7, penyembelihan domba adalah simbol pengampunan dosa manusia dan dimulainya hidup yang baru. Bulan baru mengartikan kalender keagamaan yang mengartikan kehidupan yang baru dimulai bersama Tuhan. Hari baru yang dimulai bersama dengan Allah dan bulan ini disebut dengan bulan Abib. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Keluaran 13 ayat 4, Keluaran 23 ayat 15. Bulan Abib dalam penanggalan modern adalah bulan Maret dan April. Dan oleh penanggalan Babel disebut dengan Nisan tanggal 14-21 terdapat dalam Nehemia 2 ayat 1. Jadi Paskah ini kita hidup yang diperbarui oleh Tuhan. Ancaman kematian Allah terhadap anak sulung Mesir juga ancaman kematian terhadap anak sulung Israel apabila orang Israel tidak mengikuti aturannya. Kedua-duanya sama-sama manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut atau kematian kekal ke dalam neraka. Saudara dan saya juga telah terkena ancaman, bahkan bukan ancaman melainkan kutukan yang harus mati. Kita semua akan mati. Pada saat membicarakan kematian pasti semua orang akan takut karena ini memang kutukan yang telah diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali, termasuk kepada orang ateis. Semenjak kecil pun, maka kalau ditanya tentang kematian mereka akan sangat ketakutan. Alkitab telah mengatakan tidak ada satu orang pun yang sanggup menolak adanya Allah.
Rasul Paulus mengatakan telah ada pengetahuan akan Allah kepada semua umat manusia dan mereka tidak dapat berdalih dalam Roma 1 ayat 19-20. Calvin mengatakan ada pengetahuan Allah di dalam hati semua manusia. Perkataan Paulus dan Calvin sangat benar. Itulah sebabnya orang ateis yang tidak percaya adanya Allah juga memiliki ketakutan akan kematian. Di sini mengartikan di dalam hati nuraninya terdalam memiliki kesadaran akan adanya Allah yang akan menuntut setiap pertanggungjawaban di sidang pengadilan ilahi. Bayang-bayang kegelapan murka Allah tempat yang sangat misterius dan menakutkan. Oleh sebab itu kalau saudara melihat hampir di setiap budaya bangsa selalu memiliki tradisi, upacara atau cara-cara dalam menghadapi kematian. Di dalam konteks kitab Keluaran kita melihat piramid Mesir yang begitu dahsyat dan sangat mengagumkan. Proyek piramid yang begitu ambisius ini dipersiapkan untuk menghadapi dunia kematian dengan segala macam persiapan dan bekal untuk dibawa di alam roh. Di dalam setiap aliran kepercayaan manusia membuat ilah-ilah sendiri untuk memberikan penghiburan yang naif akan takut manusia menghadapi kematian. Manusia normal pasti akan takut menghadapi kematian. Seorang filsuf yang sangat brilian yang begitu terkenal namun menggunakan semua talenta dan kepandaiannya untuk berusaha menghancurkan kekristenan, orang ini bernama Voltaire. Voltaire begitu agresif menyerang gereja dan kekristenan dengan kalimat-kalimat yang sangat kasar, di mana dia pernah menyombongkan diri bahwa dengan penanya bahwa di dalam 20 tahun mendatang maka kekristenan akan dihancurkan. Tetapi sejarah akan membuktikan bagaimana ketakutan hatinya dalam menghadapi kematian. Akhirnya Voltaire terkena penyakit stroke dan segera harus menghadapi kematian. Mendengar berita ini Voltaire begitu terguncang hatinya sampai selama 2 bulan jiwanya mengalami siksaan ketakutan akan kematian yang sangat mengerikan. Dia mau menyadari kesalahannya dan mengakui Tuhan Yesus sampai sempat memanggil imam untuk mendoakannya. Namun hatinya tetap keras seperti Firaun dan Voltaire malu mengakui adanya Tuhan. Perasaan ragu-ragu seperti inilah yang semakin menyiksa jiwanya. Akhirnya dia menutup pintu hatinya dan menolak Allah. Dan semakin lama mendekati kematian Voltaire semakin menggila. Ia ada dalam siksaan jiwanya yang diliputi ketakutan yang luar biasa. Kitab Ibrani 9 ayat 27 telah mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dokter yang merawatnya mendengar Voltaire berteriak, "Aku telah ditinggalkan oleh Allah dan manusia." Dia memohon kepada dokternya untuk memberikan kehidupan lebih panjang 6 bulan lagi dengan menawarkan separuh kekayaannya. Menjelang ajal, perawatnya begitu ketakutan melihat bagaimana cara Voltaire mati sampai dia mengatakan, "Saya tidak mau lagi melihat bagaimana seorang jahat meninggal." Manusia di luar Kristus akan menghadapi murka penghakiman Allah yang sangat menakutkan. Itulah sebabnya jiwa mereka memberontak. Itulah nasib orang yang memusuhi Tuhan. Tekadnya selama 20 tahun akan menghancurkan kekristenan, namun dia sendiri yang hancur. Kekristenan terus berkembang dan tidak mungkin akan punah, sedangkan Voltaire telah dilupakan dalam sejarah. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu di mana malaikat maut yang melihat darah domba di ambang atas pintu akan segera berlalu dan tidak membinasakan nyawa manusia. Saudara lihat kalimat ini begitu luar biasa dan sangat luar biasa, benar-benar begitu mengagumkan dan sangat mengherankan. Doktrin atau ajaran keselamatan di dalam kekristenan begitu powerful because our God is the author of salvation. Jesus Christ is master of salvation.
Darah anak domba yang adalah darah Kristus yang memercik dan membasahi kayu salib akan melindungi dari murka Bapanya kepada siapapun yang percaya. Karya Allah yang begitu mahal dengan menjadikan dirinya sendiri mati mencurahkan darahnya. Salah satu yang sangat mengherankan di dalam Alkitab adalah nubuat dan keselamatan yang akan datang. Rasul Paulus mengatakan bahwa anak domba Paskah itu adalah Yesus dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Petrus mengatakan bahwa darah anak domba itu adalah darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 20 mengatakan bahwa Kristus mendamaikan kita dengan Allah melalui darahnya di kayu salib supaya kita kudus dan tidak kedapatan cacat celah di hadapan Bapa. Nabi Yesaya yang hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir telah memberikan nubuatan keselamatan yang begitu powerful. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4-5. Jemaat MCC yang dikasihi Tuhan, pada Paskah tahun ini ketika kita tetap stay at home, Tuhan ingin kita mempercayai firman-Nya lebih lagi. Dengan situasi coronavirus ini dan dengan peraturan dari pemerintah PSBB pembatasan sosial berskala besar, dan ini juga terjadi di seluruh dunia, jangan hanya takut pada kematian yang terjadi akibat coronavirus, tetapi takutlah setelah kematian ini terjadi. Adakah engkau tetap taat menjadi orang percaya? Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih sebab pemahaman kami terhadap Paskah kami makin mengerti, makin mendalam Tuhan. Bahwa Yesus telah mati bagi kami, bahwa Yesus telah mengalahkan maut, bahwa Yesus telah menebus dosa kami, bahwa Yesus telah menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Kami tahu Tuhan, kami manusia lemah yang penuh dengan ketakutan. Tetapi hari ini kami mengerti Tuhan bahwa kematian itu tidak menakutkan. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang akan melindungi kami. Tuhan Yesus yang mati menggantikan kami. Kalau tulah itu terjadi pada orang-orang Mesir karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami pada Paskah hari ini Tuhan, kami minta hikmat, kami minta pengertian kepada firman Tuhan, sehingga kami mengerti sungguh bagaimana kami harus hidup sesuai dengan aturan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus menjaga hidup kami, supaya kami berkenan hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat MCC, salam Paskah dan salam misi Injil. Haleluya, haleluya, amin. Kasih melebihi akalmu, kasih ungkapkan firman Tuhan. Karena kasih Allah kirim Dia untuk mati menghapuskan dosa. Sebuah lagu tentang kasih yang kekal. Kasih Allah memberi kekuatan. Kasih Allah terbukti pada salibnya. Kemenangan